wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Bu. Amin anak-anak santri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wallahu a'lam bimuradih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil habaratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, wabil khusus Ketua Yayasan Pendidikan Islam Tiara Aksara Bapak Ustadz Haji Dr. Andes Saiful Milah, yang pada pagi hari ini diwakili oleh putra tercintanya. Beliau sahabat saya. Mudah-mudahan kita doakan pimpinan kita selalu diberikan tambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur untuk ibadah, sehat jasmani dan rohaninya, dan terus membimbing kita semua dengan memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal.
kepala TK, kepala SD, kepala SMP, wabil khusus kepala sekolah menengah kejuruan beserta dewan guru yang hadir. Kita doakan anak-anak santri, mudah-mudahan guru-guru tercinta kita selalu diberikan sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, terus membimbing kita, memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Bapak Ali dan segenap panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, hadirin wal hadirat rahimakumullah, siswa-siswi Yayasan Tiara Aksara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalian menjadi subhanul yaum rijal haq, pemuda-pemudi sekarang, pemimpin yang akan datang. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara pada pagi yang cerah ini mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Suatu peristiwa yang sangat amat dahsyat. Peristiwa ini wajib kita yakini bukan dengan akal pikiran, tapi peristiwa ini wajib kita yakini dengan keimanan. Kaul yang mu'tamad terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika itu Rasul dalam keadaan berduka, ketika itu Rasul dalam keadaan bersedih karena ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib, selang 3 hari ditinggalkan oleh istri tercinta Siti Khadijah. Dalam kehidupannya beliau mengalami suka dan duka. Lahirnya Nabi dalam keadaan yatim, ditinggalkan oleh ayahanda Abdul, kurang lahirnya baginda Nabi dalam keadaan yatim, ditinggalkan oleh ayahanda Abdul. 6 tahun kemudian masa kanak-kanak baginda ditinggalkan kembali oleh ibunda Sayyidah Siti Amin. Genap sudah beliau menjadi yatim piatu. 8 tahun kemudian beliau ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. 9 tahun kemudian beliau mengembala kambing dan dibimbing oleh pamanda Abu Thalib. Usia 10 tahun beliau dibawa berdagang ke negeri Syam oleh pamanda Abu Thalib. Karena dagangnya jujur, tidak pernah curang, akhirnya beliau dipikat oleh saudagar kaya raya yang cantik jelita, janda kembang di sana, tidak lain adalah Sayyidah Siti Khadijah. Tepat di usia 25 tahun beliau disukai oleh Siti Khadijah, istri tercinta beliau. Maka di usia 25 tahun beliau mengarungi bahtera rumah tangga. Tepat di usia 30 tahun beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya.
Di usia 40 tahun beliau mendapatkan gelar Nabi dan Rasul. Di usia 50 tahun beliau berduka kembali karena ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Belum beres sedihnya, 3 hari berselang beliau ditinggalkan oleh istri tercinta Sayyidah Siti Khadijah. Akhirnya beliau sebatang kara, tidak ada yang membela dikala dakwah, ketika suka maupun duka. Tidak ada tempat curhat yang luar biasa, semuanya meninggalkan beliau. Maka tahun itu Allah melihat, maka diputuskan tahun tersebut Amul Hasan sebagai tahun kesedihan. Allah melihat kejadian itu, maka Allah hibur baginda. Tepat di usia 51 tahun Allah kirimkan malaikat dua dengan binatang surga, buruk namanya. Tepat malam 27 Rajab terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Singkat kata, singkat cerita, dalam kisah Isra dan Mi'raj tertuang dalam kitab Durratun Nasihin, baginda Nabi didatangkan malaikat dua, Jibril dan Mikail. Datang malam jam 2, dibangunkan beliau di waktu tidur, dibawalah ke Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, karena tempat tinggalnya beliau tidak jauh dengan masjid. Selesai dibawa ke Masjidil Haram, maka beliau dibelah dada, dibersihkan karena mau menghadap ke Yang Maha Bersih. Dibelah dada dengan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Yang membawa air Zam-Zamnya malaikat Mikail, yang membelah dadanya malaikat Jibril. Maka dibersihkan dengan air Zam-Zam, ditaruh 3. Yang pertama ilmun, yang kedua hikmun, yang ketiga ilmun. Selesai dibersihkan Kanjeng Rasul maka diperintahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat safar namanya. Wahai Rasulullah, sallu rakaatain, kata malaikat Jibril, sholatlah 2 rakaat. Maka Rasul sholat dan taat. Usalli sunnat safar rakaatain mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sholat 2 rakaat, maka Rasul diperintahkan naik binatang surga, buruk namanya. Yang kata keterangan ulama, pipinya kayak pipi manusia, rambutnya kayak rambut kuda. Di pelanaknya terbuat jari yang namanya mutiara intan dari surga. Di bawah kedua pahanya terletak 2 sayap, luar biasa cepatnya, sejauh mata memandang. Karena buruk artinya adalah kilat, maka ketika beliau menjalankan itu secepatnya bagaikan kilat. Subhanallah. Naiklah baginda Nabi ke binatang surga, maka dibawa baginda Nabi ke tempat Isra yang kedua. Inzil ya Muhammad, turun Kanjeng Nabi
sallu rakaatain, salat 2 rakaat. Maka Rasul salat dan taat. Setelah Rasul salat dan taat, Rasul bertanya kembali ke malaikat, "Ya Jibril, salat apakah saya 2 rakaat di tempat yang kedua?" Jawab malaikat Jibril, "Wahai Kanjeng Rasul, engkau salat 2 rakaat di tempat yang kedua tidak lain adalah memperingati setelah engkau Isra Mi'raj, engkau akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini tempat namanya Tanah Thayyibah." Subhanallah. Neng, nyawat atuh. Neng, tahu nggak Tanah Thayyibah? Tahu nggak Bu Tanah Thayyibah? Tanah Thayyibah itu Masjid Nabawi, terletak maqam Rasul. Di dalamnya ada raudhah. Apa itu raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di mimbarku, apa-apa yang ada di rumahku adalah sebagian taman surga Allah Subhanahu. Masuk ke raudhah luar biasa nikmatnya, karena sebagian taman-taman surga. Masuklah ke raudhah, setelah itu masuklah ke makam Rasulullah. Berdesak-desakan, bujur air mata, sholawat dan salam sampaikan kepadanya. Melihat makam baginda bagaikan mimpi padahal fakta. Luar biasa, bertiraikan besi berwarna hijau, bertiraikan besi berwarna hijau, bertintakan emas dan perak. Sebelah makam Kanjeng Rasul tidak lain adalah makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq namanya. Di sebelah makam Abu Bakar tidak lain adalah makam Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar dari bab salam kita akan melihat makam Baqi. Apa itu makam Baqi? Makam Sayyidina Utsman bin Affan dan Imam Maliki, juga para syuhada yang berangkat haji. Subhanallah. Pak, masih hidupnya ya? Bapak pengen berangkat haji, Bu Guru pengen berangkat haji. Jawabannya 3. Laksanakan 3. Apa itu? Yang pertama, jangan lepas tahajud tiap malam. Jam 2 kucurkan air mata, karena Rasul Isra-nya jam 2. Kalau Isra-nya malam-malam berarti menandakan kalau malam itu adalah waktu ijabah. Ibu kucurkan air mata jam 2, nangis kepada Allah, suami kerek kita bentar, suami berem kita kucur air mata, yakini fatahajjat bihi nafilatallah asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Allah akan angkat derajat kita. Amin. Ya Rabbal. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya mah tiap malam tahajud tapi belum berangkat. Syarat yang kedua, duha tiap pagi. Kalau nggak keburu pengen ngajar, duhanya di mushola tiara aksara. Insya Allah ketika duha kita rajin, Allah akan berkatkan rezeki kita. Amin. Pak Ustadz, jangan ditanya duha saya mah sampai 12 rakaat tapi belum berangkat juga. Kagak mempan dengan sholat duha. Habis duha berbanyak baca surah Waqiah. Pak Haji, surat Waqiah dibaca sampai lecet belum berangkat juga. Kagak mempan dengan baca surat Waqiah, baca surat Tanah. Jual sertifikat sama Pak Lurah, insya Allah berangkat.
Insya mau hajinya ke gusur tanah. Apa itu haji ke gusur tanah? Maka hajinya disebut haji mansur. Apa itu haji mansur? Halaman ke gus. Atau hajinya haji suryana ke gusur tanah. Atau hajinya disebut haji kosasi. Apa itu haji kosasi? Ongkos boleh dikasih. Atau disebut hajinya haji basri. Apa itu haji basri? Atas biaya sendiri. Mau haji basri, mau haji kosasi, mau haji suryana, mau haji mansur, yang penting mah berang. Asal jangan kesebut hajinya haji Halimah. Apa itu haji Halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Nah, insya selesai beliau Isra di tempat yang kedua, maka baginda Nabi menuju tempat Isra yang ketiga. Naik kembali beliau ke binatang surga, dibawa secepat kilatnya. Inzil ya Muhammad, turun kanjeng Nabi, sallu rakaatain, salat 2 rakaat. Maka Rasul salat 2 rakaat. Setelah Rasul salat 2 rakaat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rasul bertanya kembali, ya malaikati, wahai malaikatku, salat apakah aku di tempat yang ketiga? Jawab malaikat, kau salat 2 rakaat tidak lain adalah memperingati wahyu pertama kanjeng Nabi Musa yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Ini tempat namanya Bukit Turi Sina. Subhanallah. Naik lagi Rasul menuju Isra yang keempat, dibawa secepat kilat. Inzil ya Muhammad, turun kanjeng Nabi, sallu rakaatain, salat 2 rakaat. Maka Rasul salat dan taat. Setelah Rasul salat, maka Rasul bertanya, ya malaikat, salat apakah saya di tempat yang keempat? Jawab malaikat Jibril, wahai baginda Nabi, engkau salat di tempat yang keempat memperingati lahirnya kanjeng Nabi Isa tanpa ayah Anda tercinta lewat ibunda Siti Maryam. Ini tempat namanya Baitul Lahmi. Subhanallah. Selesai Rasul sholat di tempat yang keempat, maka Rasul menuju Isra yang terakhir, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Maka dibawalah secepat kilatnya. Inzil ya Muhammad, turun kanjeng Nabi, sallu rakaatain, salatlah 2 rakaat. Setelah Rasul salat, maka tak disangka, tak diduga tak disangka, tak diduga Pak. Selesai Rasul salat di Masjidil Aqsa, pas Rasul nengok, ternyata para nabi dan Rasul, arwah-arwahnya plus para malaikat menjadi makmum beliau, sedangkan Rasul kita menjadi imamnya. Terus kemana kanjeng baginda Nabi? Baginda Nabi selesai dari Isra, maka dipersiapkan yang namanya tangga-tangga surga yang terbuat dari yakut, intan, mutiara yang luar biasa.
Maka Rasul naik ke tangga-tangga surga. Setelah naik ke langit yang pertama, Rasul disambut oleh Kanjeng Nabi Adam. Di belakang Kanjeng Nabi Adam, Rasul melihat para malaikat sedang berzikir. La ilaha illallah. Berzikir kepada Allah Subhanahu. Mikail lagi Rasul ke langit keberapa nak? Keberapa nak? Berjumpa dengan Kanjeng Nabi Isa dan Yahya. Di belakang Kanjeng Rasul, Rasul melihat para malaikat sedang ruku. Subhana rabbiyal azim. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sampai detik ini para malaikat masih ruku di langit kedua. Subhanallah. Malaikat apa nggak pegel-pegel, malaikat apa nggak cangkel-cangkel. Kenapa malaikat nggak pernah lelah? Diperintahkan oleh Allah, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah tidak pernah maksiat, jika diperintah oleh Allah selalu taat. Insya nggak kayak kita. Malaikat mah karena nggak punya nafsu, jadi selalu taat terus sampai yaumul qiyamah. Kalau kita mah punya nafsu, betul Bu? Pernah yang namanya anak-anak kita nggak taat. Kalau cium tangan sekarang mah anak-anak kita ngikutin selebriti di TV. Cium tangannya ke pipi sama ke jidat. Padahal agama ngajarin cium tangan itu harus ke pori-pori ke hidung. Hisap hidung pori-pori, itu yang namanya guru. Cium tangan ke guru, hisap pori-pori tangan guru ke hidung, biar manfaat Sekarang mah gara-gara PJJ, maka anak-anak kita demen ngoprek-ngoprek HP, ngoprek-ngoprek HP, ngoprek-ngoprek HP, ngoprek-ngoprek HP. Belajarnya cuma 30 menit, main game online-nya berjam-jam. Betul? Belajarnya cuma 15 menit, main Mobile Legends-nya berjam-jam. Kalau belajar yang pusing orang tua, apalagi anak SD, dikasih LKS, yang ngerjain ibunya, yang pusing bapaknya. Kenapa? Karena beli kuota melulu. Betul, Bu? Betul. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir. Amin ya Rabbal. Jangankan anak-anak kita demen main HP, hadirin, nenek-nenek juga demen sekarang makan HP. Sampai-sampai nenek-nenek Pak Guru bikin status, namanya status Roni. Apa itu Roni? Rombongan ini. Nah, Allah, anak-anak kita
nafsu. Ibu-ibu pun sama suka ngelawan sama suami. Betul? Insya Allah dari pengajian ini, pulang pengajian nanti taat ke suami. Amin ya robbal. Suami pulang kerja, sambutlah dengan kehangatan. Tataplah suami tercinta kita, ciumlah suami tangannya bolak-balik, cium pipi kirinya, cium pipi kanan, ngek. Setelah itu tataplah dengan kemesraan, karena menatap suami pulang kerja bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Kata si bapak, mama lagi natap Baitullah nih. Alhamdulillah. Beres pulang kerja, disambut dengan kehangatan. Istri yang solehah mah ketika suami mau dinas, siapin sarapan pagi dan kopi. Selesai sarapan dan ngopi, maka teng-teng tangan kanannya, bisikan telinga kanan, doa-doa di perjalanan. Kata istri yang solehah, Papa, jangan lupa ya Pak, kalau naik kendaraan sekarang musim hujan, banyak-banyak doa di jalan. Oh, kita ngeliat di media, Vanessa Angel kecelakaan di Surabaya. Titipan doa diberikan kepada suami tercinta. Kata suami tercinta, mama doanya apa? Doanya papa yang gampang saja. Kalau nggak apa, minimal sholawat terus di perjalanan. Yang bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha Rabbi laghafurur rahim. Bismillah kita tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Titipan doa sudah diberikan. Suami mau naik kendaraan, tas kerjanya istri yang megang. Ngeliat udah 2, tas kerjanya taruh di depan joknya. Ngeliat udah 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya. Sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Nah Allah, insya Allah ketika pengajian ini anak-anak kita rajin baca Qur'annya, amin. Dites sama orang tuanya, nih udah diajarin apa di tiara aksara, ayat-ayat pendek mama, coba atuh mama pengen tes. Lanjutkan ayat berikut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ih mama, itu mah Quran surah Al-Qari'ah. Pinter anakku, silakan lanjutkan ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Anak satu-satunya pinter ayat-ayat pendek, anak satu-satunya pinter juz amma. Wujudlah air mata orang tua. Hadratil malaika yastami'una dzikra. Hadir malaikat berdoa dan berzikir bersama, mengecap keluarganya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin ya robbal. Biarpun bapaknya supir angkot, tapi anaknya kudu jadi pilot. Biarpun bapaknya tukang koran, tapi anaknya kudu jadi wartawan. Ditambahin sama guru kita, biarpun ibunya kuli nyuci, tapi anaknya kudu pinter ngaji.
beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa anak kita tampan kalau tidak bisa insya terus mi'raj lagi Rasul ke langit yang ketiga, ketemu dengan siapa, disambut oleh siapa? Tidak lain adalah oleh Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Luar biasa Kanjeng Nabi Yusuf dalam sejarah, beda dengan pejabat kita. Nabi Yusuf mah dalam sejarah penjara dulu jadi pejabat, di penjara dulu baru jadi pejabat. Kalau di kita mah terbalik, jadi pejabat dulu baru di Di belakang Kanjeng Nabi Yusuf, Rasul melihat para malaikat sedang sujud. Subhana rabbiyal a'la ila yaumil qiyam. Lihat lagi Rasul ke langit keberapa nak? Berjumpa dengan siapa beliau di langit keempat? Berjumpa dengan Kanjeng Nabi Idris alaihi salam. Di belakang Kanjeng Nabi Idris, Rasul melihat para malaikat sedang tasyahud. Asyhadu an la ilaha illa yaumil. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang keberapa nak? Yang kelima, berjumpa dengan Kanjeng Nabi Harun alaihi salam. Di belakang Kanjeng Nabi Harun, Rasul melihat para malaikat sedang bertasbih. Kata para malaikat, Subhanallah semua, Alhamdulillah, wala berjumpa dengan siapa beliau? Tidak lain berjumpa dengan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Di belakang Kanjeng Nabi Musa, Rasul melihat para malaikat sedang bertakbir. Kata para malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila yaumil qiyam. Sampai detik ini Bu, sampai hari ini Pak, di langit ke-6 para malaikat masih terus bertakbir sampai yaumul qiyamah. Subhan. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang keberapa Neng? Yang ketujuh, berjumpa dengan siapa di langit yang paling tinggi di antara langit yang lainnya? Tidak lain berjumpa dengan Abaul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak lain adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di belakang Kanjeng Nabi Ibrahim, Rasul melihat para malaikat sedang uluk salam. Kata para malaikat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
ila yaumil qiyamah. Subhan. Inilah hikmahnya Isra dan Mi'raj baginda Nabi. Isra, Rasul diperjalankan bersinggah 5 tempat. 1. Masjidil Haram, 2. Masjid Nabawi, 3. Bukit Turi Sina, 4. Baitul Lahmi, 5. Masjid Aqsa Palestina. 5 tempat bersinggah Rasul menandakan 5 waktu sholat. Mi'raj Rasul diajarin kaifiyah sholat. Mi'raj Rasul diajarkan tata cara sholat. Di langit pertama Rasul diajarkan zikir, di langit kedua Rasul diajarkan ruku, di langit ketiga Rasul diajarkan sujud, di langit keempat Rasul diajarkan tasahud, di langit kelima Rasul diajarkan bertasbih, di langit keenam Rasul diajarkan bertakbir, sampai ke langit ketujuh Rasul diajarkan uluk sal. Subhan. You understand? You understand? What do you think? I think Alhamdulillah. Sebelum menghadap dan mendapatkan perintah sholat, Rasul udah dikasih kaifiyah sholat. Subhan. Maka Rasul naik ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril gak mampu mendampinginya karena bakal kebakar, bakal hangus. Maka Rasul sendiri menghadap kepada Allah Subhanahu. Naiklah Rasul ke mustawa. Sendiri Pak ditarik para malaikat penunggu mustawa, ditarik. Maka naiklah beliau ke Rafraf Akbar namanya, aras di mana Allah tinggal. Ketika itu Rasul langsung diberikan uluk salam. Kata Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apakah Rasul Pak menghadap kepada Allah tanpa perantara? Puasa ada perantara, zakat ada perantara, malaikat Jibril. Haji ada perantara. Ini perintah sholat saking pentingnya nggak pakai perantara. Luar biasa baginda Nabi. Maka baginda Nabi menjawab ketika kita at-tahiyat. Kata Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka baginda Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Kanjeng Nabi nggak menipu, ingat umatnya. Ingat umatnya Kanjeng Rasul Pak, nggak dibawa-bawa sendiri, nggak atas nama pribadi, tapi umat-umat hamba-hamba yang rajin ibadah. Oleh Kanjeng Rasul dijawab uluk salam Allah Subhanahu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hamba-hamba yang soleh ikut bersalam kepada Allah Subhanahu. Maka Allah perintahkan Kanjeng Nabi lewat Isra Mi'raj melaksanakan sholat awalnya 50 waktu. Rasul nggak protes, Rasul turun ke langit ke-7. Nabi Ibrahim diem aja. Turun lagi ke langit ke-6. Maka yang layak bertanya Kanjeng Nabi Musa, kenapa bukan Kanjeng Nabi Ibrahim? Karena detailnya beda. Kalau Kanjeng Nabi Musa detailnya kalamullah, kalam-kalam Allah ada padanya. Kalau Kanjeng Nabi Ibrahim
titelnya Khalilullah. Kalau kanjeng Nabi kita titelnya Habibullah. Subhan. Apa kata kanjeng Nabi Musa? Ya khatamal anbiya, wahai penutup para nabi, dapat perintah apa engkau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah? Salat Nabi Musa. Berapa waktu? 50 waktu. Apa kata kanjeng Nabi Musa? Wow, keren. 50 waktu. Ibu-ibu kapan ngajarnya ke Tiara Aksara? Ibu-ibu kapan arisannya? Ibu-ibu kapan ke pasarnya? Ayo aja sholat tiap waktu. Umatmu gak bakal mampu menerima amanah seperti itu. Tidak keringanan lagi, wahai Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurut apa kata kanjeng Nabi Musa, maka kanjeng Rasul kita meminta keringanan dengan 10 kali balikan. 50, 40, masih berat, balik lagi. 40, 30, balik lagi. 30, 20, masih berat, balik lagi. 20, 10, 5 Apa kata kanjeng Nabi Musa? Wahai kanjeng Rasul, wahai penutup para nabi, 5 waktu juga umatmu mah. Subuh, kesiangan, gamar, kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya muadzin Tiara Aksara memanggil sholat berjamaah. Tung tak tung 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 tak tung 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 tak tung 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 tung. Kata muadzin Tiara Aksara, hayya 'alas shalah. Gedor suami kita untuk berjamaah dengan bahasa-bahasa yang mesra. Kata istri yang solehah, Papa, Masjid Tiara Aksara udah hayal sholat. Apa kata suaminya? Mama, belum hayal falah. Hayal falah. Istri yang soleha jangan dulu marah-marah, apalagi bimoli. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Tapi berikan tip, laukna benang caina heran. Kata bahasa Indonesianya, ikannya dapat, airnya tidak keruh. Kata bahasa Al-Qur'annya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Kata istri yang soleha, ya mama kemarin gak jalan Pak. Kemarin Isra Mi'raj di Tiara Aksara Pak. Ada Haji Badrul Khotim yang ceramah. Mama masih ingat hadis fadilah berjamaah, keutamaan berjamaah. Hadisnya kuat Pak. Gimana mama hadisnya? As-salatul jamaah afdalu min sholatil fardi. Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri. Bisabni wa isrina darajatan, dengan predikat pahala 27 derajat Papa dapatkan. Papa sekali berjamaah di masjid bagaikan 27 kali sholat di rumah. Wah, besar amat ganjaran berjamaah mama. Iya Papa,
Tapi mama, papa malu kalau ke masjid. Kenapa begitu? Karena papa nggak bisa baca Quran. Fatihah papa belepotan, ngajinya baru Iqra 3, alif lempeng mbak bengkok, kasih mateng tinggal nyendok. Malu kalau ke masjid berjamaah mah. Tenang pak, walaupun papa tidak bisa baca Quran, walaupun papa Fatihah belepotan, tenang pak, di masjid ada kiai, di masjid ada ustaz, di masjid ada imam. Papa mah cuma jadi makmum doang. Fatihah papa yang belepotan ditanggung bacaannya sama imam. Bagaikan kita beli jeruk sekilo, ada yang busuk satu ke bawah sama yang bab. Tergugahlah hati suami tercinta. Duga, duga, duk, 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 Akhirnya berangkatlah ke masjid Tiara Aksara sambil dihantarkan keluar rumah sama istri yang tercinta dengan melambaikan tangan yang indah. Kata istri yang tercinta, "Pak, Titi DJ ya." "Apa itu mama Titi DJ?" "Hati-hati di jalan papa." Peluk salam dengan indahnya. "Assalamualaikum kata suaminya. "Waalaikumsalam Alhamdulillah. Laukna benang China heran, ikannya dapat, akhirnya tidak keluh. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Yuk, Ramadan di depan mata, makmurkan masjid dan musola kita. Insya Allah musolanya makmur, jamaahnya masyhur. Jangan sampai setelah pengajian ini musolanya makmur, tapi jamaahnya kaf. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu. Assalamualaikum. Cukup ya. Bu Guru, cukup ya. Neng, cukup ya. Pengen lagi? Penasaran? Undang lagi. Insya tuntas sudah perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj Rasul dari langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Maka tuntas pula perjumpaan kita pada pagi ini. Bu, tadi pembawa acara bilang Pak Kiai nanti setelah ceramah langsung ditutup dengan doa. Berarti habis ceramah plus doa, amplopnya Ibu dan Bapak, kita berdoa bersama pada pagi ini. Setelah doa mohon maaf Kepala Sekolah SMK Bapak Uti, mohon maaf putra tercinta Bapak Haji Saiful Mila yang menjadi wakil ketua yayasan pada Yayasan Tiara Aksara pada hari ini. Dan mohon maaf Pak Guru Ali, setelah doa saya tidak bisa langsung ataupun lama-lama di Tiara Aksara karena hari ini ada 4 agenda. Setelah dari Tiara Aksara saya harus menuju ke Perumnas Kota Tangerang, tepatnya di Miftahul Jannah. Setelah dari Miftahul Jannah saya akan menuju ke Palem Semi Masjid At-Taqwa. Malamnya tablik akbar daerah Polis Pelawat Cipondoh Kota Tangerang. Dari Polis Pelawat Cipondoh doakan Ibu dan Bapak, saya akan menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling.
Mohon maaf panitia seksi konsumsi, nanti setelah doa saya tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau memang panitia ngerti, Pak Kiai nggak bisa cicipi konsumsi, koyakna wahai panitia, jangan sampai enggak ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada, tolong dibungkus. Yang bisa kita istighfar bareng-bareng. Astagfirullah. Semua Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, dengan bersalawat kepada Kanjeng Baginda Nabi, sehatkan jasmani dan rohani kami, sehatkan jasmani dan rohani jamaah kami, sehatkan jasmani dan rohani anak-anak kami di tiara aksara, guru-guru tercinta kami ya Allah. Sehatkan kami semua agar kami istiqomah dalam ibadah, agar kami terus hadir dalam pengajian tanpa ada halangan dan rintangan. Angkat wabah ini secepatnya ya Allah. Angkat COVID ini secepatnya ya Allah, agar kami tumaknina ibadah di hadapan-Mu tanpa mengenal lelah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita wala hajatan illa qadaitaha bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, berkumpul kami di musalla tiara aksara, manfaat ilmu dunia dan akhirat. Jadikanlah peringatan Isra dan Mi'raj ini menjadi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan. Jangan Engkau jadikan pengajian ini hanya sebagai tontonan. Allahumma ftah lana min abwabil ilmi.
Ya Allah, bukakan pintu-pintu ilmu kepada kami. Wa yassir lana min abwabil ilmi, dan mudahkan kami untuk mendapatkannya. Wa la tu'assir lana min abwabil ilmi, jangan kau persulit kami untuk memilikinya. Ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bil laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab. Berkahkan kami di bulan Rajab ini ya Allah. Berkahkan rezeki suami kami. Berkahkan rezekinya dengan rezeki yang halalan thayyibah, thayyibah mubarakah wasi'ah ila yaumil qiyamah. Jangan kau campur rezeki kami dari yang subhat apalagi yang haram. Wa Sa'ban, dan berkahkan pula bulan Sa'ban besok ya Allah. Berkahkan pula bulan Sa'ban ini ya Allah. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan pula kami ke Ramadan yang suci, yang selalu kami nanti-nanti. Sehatkan jasmani kami, panjangkan umur kami, agar kami bisa melaksanakannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat. Begitu banyak maksiat yang kami kerjakan. Begitu banyak kesalahan yang kami lakukan, sehingga Engkau terus dan terus mendatangkan musibah ke negeri ini. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, bermunajah di hadapan-Mu, di haflah yang mubarakah, di makam yang penuh ijabah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami. Wabil khusus kepada kedua orang tua kami, baik yang disengaja ataupun tidak. Ampuni ya Rabb, jikalau kami sampai detik ini masih selalu menyakiti hatinya. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada. Terima amal ibadahnya ya Allah. Ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, dan tempatkan yang layak di sisi-Mu. Raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah maqbarahnya sebagai taman-taman surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kekhilafan hanya milik pribadi Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.